Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahesa Gimnastiar dari Ilmu Tanah 21, kelas Tanah A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanian organik. Makna pertanian organik. Pertanian organik ialah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, pertanian organik dilakukan dengan cara antara lain menghindari penggunaan benih bibit hasil rekayasa genetika, menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis, pengendalian gulma, hama, dan penyakit dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan rotasi tanaman, menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh, dan pupuk kimia sintetis. Kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alami, serta penanaman legum dan rotasi tanaman. Menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan adiktif sintetis dalam makanan ternak. Lalu manfaat pertanian organik. Manfaat pertanian organik yang pertama adalah untuk kesehatan, yang mana pertanian organik dapat menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan praktek pertanian organik mampu meningkatkan hasil sayuran hingga 75% dibanding pertanian konvensional. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian. Lalu yang ketiga, meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, karena pertanian organik menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dan memanfaatkan limbah kegiatan pertanian seperti kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos. Lalu pada lingkungan, kualitas tanah menjaga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang baik merupakan hal yang penting dalam pertanian organik. Untuk itu, dalam pertanian organik diutamakan cara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, serta mendorong kuantitas dan diversitas biologi tanah. Dalam pertanian organik, peningkatan kesuburan tanah dilakukan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Sebagai gantinya, digunakan teknik-teknik yang sebagai berikut. Yang pertama, teknik rotasi tanaman secara tepat, mixed cropping, dan integrasi tanaman dengan ternak. Lalu meningkatkan populasi mikroorganisme tanah melalui penggunaan pupuk organik, meminimalkan pengolahan tanah yang mengganggu aktivitas biota tanah, menjaga tanah selalu tertutup dengan mulsa organik, menghindari pengolahan tanah yang berlebihan pada tanah yang miring untuk mencegah erosi, menggunakan tanaman dalam strip dan tumpang sari, menghindari pengembalaan yang berlebihan, dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis yang meracuni mikroorganisme tanah dan merusak struktur tanah. Lalu sebagai penghematan energi, hasil studi menunjukkan bahwa sistem produksi organik hanya menggunakan 50-80% energi minyak untuk menghasilkan setiap unit pangan dibandingkan dengan sistem produksi pertanian konvensional untuk semua sistem produksi sayuran dan buah-buahan. Lalu perkembangan pertanian organik di Indonesia. Secara historis, pertanian ramah lingkungan telah dipraktekkan sejak beratus-ratus tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Sistem pertanian ini dilakukan tanpa menggunakan sarana produksi dari luar lahan dan hanya menggunakan semuanya pada alam dengan cara mengembalikan semua sisa-sisa tanaman ke tanah sebagai pupuk organik. Sebagai dasar filosofinya ialah semua benda dan makhluk yang ada di alam ini adalah baik dan berguna. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang di alam ini mengikuti hukum alam, dan segala makhluk yang ada di alam akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika ada keseimbangan dalam alam itu sendiri. Lalu pada pengolahan, peralatan masih digunakan bersama untuk mengolah pangan organik dan non-organik. Hal ini karena petani atau peternak tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang khusus digunakan untuk pengolahan pangan organik. Belum banyak produk pangan organik olahan. Saat ini di pasaran lebih banyak dijumpai pangan organik segar.
Masih sedikit pangan organik yang telah diolah sehingga konsumen masih memiliki keterbatasan untuk mengkonsumsi atau memilih produk pangan olahan organik. Belum banyak informasi mengenai pengolahan pangan organik. Informasi mengenai pengolahan pangan organik belum banyak dihasilkan dan disosialisasikan. Sumber daya manusia. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk mengembangkan pertanian organik antara lain, minimnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian organik, baik petugas pembina, peneliti, dan inspektur pertanian organik maupun pelaku usaha atau petani. Lalu strategi pengembangan. Untuk mencapai dan sasaran tersebut di atas, akan dilakukan strategi pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan regulasi, standar dan pedoman, lalu peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, lalu sosialisasi, pembinaan teknis dan pengembangan pemasaran, lalu pengembangan sistem pengakuan dan pengawasan produk pertanian organik. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.